Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Kalau dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, ini peringatan yang hari ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita berusaha sungguh-sungguh. Apa arti sungguh-sungguh? Setengah sepenuh hati. Fokus, ya, supaya panggilan dan pilihan semakin teguh. Saya tadi katakan, Tuhan punya rencana, nggak ada yang kebetulan di tanah. Bahkan Tuhan katakan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan kita. Tuhan tenun kita di dalam rahim ibu kita dengan maksud dan tujuan yang mulia. Tapi seringkali kita nggak pernah tahu apa sih tujuan Tuhan atas hidupku, sehingga hidup kita mengalir saja begitu. Nggak ada ketetapan-ketetapan yang kita ngerti. Dan kemudian setelah kita berhancur dan sepertinya nggak mungkin dipulihkan, saat yang lagi pertolongan baru saat itu kadang-kadang Tuhan berjumpa dengan kita. Tuhan datang kepada kita melalui orang-orang yang membawa kita sadar, sampai kapan saya begini terus? Untuk apa hidup saya? Untuk apa saya sebagai suami? Untuk apa saya sebagai ayah? Untuk apa saya sebagai anak? Sekali kita hidup dengan daging, dengan emosi, dengan perasaan, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, menarik diri, dan setiap teguran kita menganggap mereka nggak suka sama kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh hidup di dalam panggilan. Tadi Pak Ibu saya katakan pas, singkat cepat tuntas. Jadi saya nggak melama-lama. Panggilan hidup adalah suatu dorongan yang datang dari Tuhan dan dari hati kita, ya, untuk kita berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan, bukan agenda kita. Karena itu kita harus cari tahu apa sih rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata dalam Yeremia, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rencana kesejahteraan dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tapi faktanya Tuhan, kok hidup saya jadi begini? Bukan karena Tuhan gagal, tapi karena kita tidak mau hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kita tidak mau berjalan dalam rancangan Tuhan, karena itu berlawanan dengan keinginan daging. Kita lebih suka hidup dalam keinginan daging, kenikmatan dunia. Dan Tuhan memberi kita free will, hak bebas. Kamu mau berjalan dengan aku, masa depanmu penuh harapan. Aku berjalan dengan dagingmu, kehancuran. Tapi Tuhan gak pernah biarkan kita hancur. Karena dikatakan aku tidak mau satupun dari kamu yang binasa. Tuhan punya banyak cara untuk mengubah kita. Amin. Tadi Heri dia bersaksi, bukan ya, kalau bukan penjara mungkin hidup saya gak begini dan akhirnya saya bersyukur. Tapi apakah dia bisa mengerti hari ini kalau dia tidak pernah menjalani? Awal-awal dia stres, ya. Saudara, panggilan Tuhan kepada kita supaya kita diselamatkan, atau panggilan kita diselamatkan. Yohanes 15 ayat 16 kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Saya tak berpanjang menjelaskan,
dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Panggilan pertama adalah panggilan keselamatan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau kita masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah. Dan itu bukan bicara surga nanti setelah kita mati, tapi berbicara tentang hidup kita di dunia. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini sama dengan surga. Di surga gak ada mantan, gak ada utang, gak ada kemarahan, gak ada kecewa. Tuhan mau kita hidup di bumi ini tanpa ketakutan, tanpa marah, tanpa kekecewaan. Itu bisa supaya kita lakukan juga. Gimana caranya? Galatia 5 ayat 14 dan 20 itu saya minta ke orang di sana. Dan lagi 18 dan 25. Satu orang 14 bahasa, satu orang 20. Ya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam panggilan keselamatan, dan untuk kita hidup dalam keselamatan supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, pertama bertobat. Makanya di Matius 4 ayat 17, ketika Tuhan turun dari bukit pencobaan, setelah dia dibaptis di bawah bukit pencobaan 40 hari, dan ketika dia menang, dia turun ke Galilea. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Masuk dalam kerajaan Allah, kuncinya adalah pertobatan. Amin. Pertobatan bukan supaya Tuhan cuma ampuni kita, bukan sekedar itu, saudara. Tuhan telah mati dan menggantikan kita untuk kita supaya kita hidup selamat. Saudara, kuncinya adalah menyadari, bertobat itu menyadari aku orang berdosa. Aku nggak bisa lepas dari ikatan dosa dengan kekuatanku. Aku nggak bisa meninggalkan dosa dengan kekuatanku. Aku butuh Yesus. Jadi yang pertama, kita orang berdosa dan kita nggak punya daya apa-apa. Dan yang kedua, Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia pun Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena Dia tahu kamu tidak bisa berbuat apa-apa, melawan segala keinginan daging. Makanya Paulus pernah berkata, aku tahu apa yang benar dan aku tahu apa yang salah. Tapi ketika aku melakukan ini melakukan yang benar, yang jahat yang aku lakukan. Jadi kalau aku melakukan yang tidak aku suka, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Roma pasal 7, ya itu ayat 14 mulai ke pasal. Bisa tolong baca sampai ayat 22 ayat. 23 ayat. Roma pasal 7, coba baca. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukanlah hal berbuat apa yang baik. Ya, tapi bukan berbuat apa yang baik. Dia mau ikut Tuhan, tapi kemudian dia terikat, dia jatuh lagi, dia terjatuh. Karena dia jadi kunci untuk kita bisa menang. Roh Kudus ada di dalam kita, mau ngapain? Apa nggak ada tentang surga? Ada. Dia punya surga.
Tapi dia tahu engkau tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri kalau kau tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kau tidak andalkan Tuhan, makanya dikatakan apa Galatia pasal 5:18 tadi, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, tidak akan tunduk di bawah perintah orang. Cara hidup dipimpin oleh Roh itu kayak apa sih? Firman itu adalah Roh, firman itu adalah Allah. Jadi setiap hari minta tuntunan, mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa, mulai Tuhan engkau yang pimpin hidupku. Tuhan, aku gak mampu sendiri, aku butuh engkau Tuhan. Karena ada untuk berbuat baik, tapi bukan apa yang aku ingini yang aku lakukan, bukan apa yang aku tahu yang aku lakukan, tapi apa yang aku benci, yang jahat itu yang aku lakukan. Dan kita sering ombak konsep adalah sumber kekuatan kita. Kenapa? Maka itu katakan jangan tinggalkan persekutuan bersama, karena di sana ada teguran, ada nasihat, ada kata-kata yang membangun. Amin. Harus ada di dalam komunitas. Saya nggak beda dengan saudara. Saya sebenarnya pengen lari dari Nabi. Saya sempat hampir kecewa sama Tuhan, hampir tapi tidak sempat kecewa. 2010 saya mengalami kebakaran rumah dan semua habis. Kita semua dibawa garis nol yang tinggal bersama. 10 bulan dari situ anak saya dibunuh kontainer. Butuh biaya itu nggak terhingga dengan kata-kata. Kalau biaya mau apa harus diamputasi. Saya nggak mau. Itu anak saya nggak mau dia cacat. Dari mana uang waktu itu? Gak punya uang. Yang ICU 15 juta satu hari. Dari mana? Saya nggak tahu, tapi saya nggak mau anak saya mati. Saya melihat bagaimana Tuhan bisa mencukupi biaya rumah sakit. Ya, dokter katakan nggak mungkin bisa berfungsi, Pak. Saya bilang ini hancur, bukan cuma patah-patah hancur, nggak ada daging lagi, tulangnya itu juga karena masih muda, itu tulangnya atur-atur. Kalau dibikin kayak, tapi gak ada daging gak bisa tumbuh kalau gak ada daging. Harus transplantasi dari mayat. Untuk nempel daging yang dari mayat ke tulang anak saya itu butuh tahunan. Dari mana uang? Dan kalaupun dia nempel, gak ada dokter yang bisa sambung urat orang dari ini masih normal semua, tapi ini hancur. Tapi Tuhan Yesus. Yang secara dokter gak bisa tumbuh daging, hanya pakai malu murni Nusantara. Ada satu profesor bilang, Pak, ada penelitian baru saya dari Jerman, dari malu murni Nusantara bisa tumbuh daging. Dicoba sekarang, nggak sampai setahun, hanya 8 bulan tumbuh semua daging. Urat-uratnya nyambung, saudara. Sekarang 100% jadi safe sekarang kerjanya. Amin. Dia nggak mati ketika dia turun dari salib, tapi dia bangkit. Dan pencobaan yang kita alami tidak lebih kekuatan kita. Tapi seringkali kita merasa aku nggak sanggup, aku nggak kuat Tuhan. Ketika engkau berkata seperti itu, kamu tidak mempercayai Tuhan dengan segala kekuatan yang ada di dalam hidup. Dan dia tidak membiarkan engkau sendiri. Saat orang angkat tangan, dia akan turun tangan. Saat tidak ada jalan, dia akan buka jalan bagi. Saya alami itu. Dan tidak sampai di sini. Saat anak saya masih dirawat, istri saya pergi dengan laki-laki lain. Sampai hari ini 9 tahun. Saya nggak pernah jatuh dalam dosa seks. Apakah saya nggak mau? Saya mau. Anak saya 3. Saya kejar utang. Habis kebakaran saya banyak utang. Saya berarti terima gaji dari gereja dulu, saya full time. Tidak ada lagi yang kasih saya khotbah. Pendeta cerai, istri saya bukan cerai, saya nggak mau, tapi bisa keluar surat cerai. Dan itu berita kemana-mana. Saya seorang pemimpin di Pria Sejati, koordinator Pria Sejati, pembicara keluarga. Sakitnya itu kayak apa, saudara? Saya diteror sama dari kolektor karena utang yang banyak. Saya nggak tahu mau kemana. Tapi
Tapi ketika saya tak sanggup untuk berjalan, saya menangis di kaki Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan kuatkan saya. Roh bunuh diri begitu kuat. Saya merasa ditolak, nggak ada yang dekati saya, nggak ada yang peduli. Dari mana saya bayar utang setelah saya nggak kerja? 3 anak ditinggalkan sama saya. Saya nggak tahu harus buat apa. Tapi yang anehnya berjalan dengan waktu bisa saya lalui. Saya nggak ngerti gimana cara Tuhan. Anak saya bisa sekolah, sekarang sudah sarjana, sudah kerja semua. Bahkan bulan Januari lalu saya merintis sebuah gereja baru. Sekarang sudah ada 17 kakak. Anak-anak sekolah minggu juga sudah ada. Dan itu anak-anak di kompleks tanah garapan. Orang-orang juga susah yang banyak yang kami jangkau di sana. Dan saya nggak ngerti kalau sampai Tuhan percayakan saya menggembalakan. Ya, sebenarnya ada 2 gereja yang saya dipercayakan, sekarang saya lepas. Dan saya membangun gereja yang saya bangun sendiri sekarang. Kenapa saya lepas? Karena anak gembala pengen jadi gembala, adiknya ibu gembala pengen jadi gembala. Capek saya dipercayakan, diserahkan gereja itu untuk saya pimpin. Tapi konflik banyak di dalam. Dan dengan besar hati saya, Tuhan mau kita hidup di dalam panggilan, yaitu panggilan apa? Hidup dalam kekudusan. Katakan hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah ampuni dosa kita, ya. Tetapi Tuhan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah nggak bisa berkarya dalam hidup kita. Tadi kita berilah hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu adalah Roh yang membawa kita hidup dalam kekudusan. Tapi hidup kita antara manusia lama dan manusia baru saling berjuang. Saling berjuang. Kalau kita mau berusaha hidup dengan kekuatan kita, berjalan dengan Tuhan, itulah teriakan Paulus. Dia katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh dosa ini? Karena bukan apa yang baik yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Banyak kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita masih di dalam kebencian. Kita berkata tidak mau benci, kami sakit hati. Kalau kita minta maaf, gimana saya bisa ampun? Itu alasan kita. Nanti kalau saya minta maaf, saya direndahkan. Kata saya nggak salah. Kita khawatir karena hari esok. Teman-teman jangan khawatir tentang apapun juga. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Ya emangnya doa-doa bisa datang berkat? Saya saudara 2 tahun waktu saya stres, saya nggak bisa kerja. Kenapa? Saya stres masalah 17 tahun sama-sama dengan istri, tiba-tiba istri tinggalnya nggak mudah. Rasanya sebagai pemimpin, saya pemimpin di KTC itu bersama Andreas Ibrahim, belum Budi Siawan, belum Pak Jeff, belum Pak Bill, masih saya dulu. Jemaat ribuan. Saya hancur. Saya pemimpin pria sejati. Ya, saya koordinator seluruh wilayah Kalimantan. Hampir setiap hari kami bikin kerja setiap minggu di berbagai gereja. Sudah tidak mudah. Saya 9 tahun atau 10 tahun tidak mudah untuk bertahan untuk hidup saya. Hari ini saya nggak pernah berutang kemana-mana, nggak pernah minta tolong pelayanan saya, walaupun sulit. Saya tahu Tuhan yang tolong saya. Waktu saya susah, saya juga pernah nggak minta, kasih dong saya pelayanan, supaya saya merasa berarti sebagai hamba Tuhan, bisa terlibat. Enggak. Ketika tidak ada pelayanan selama 2 tahun memang saya stres, tapi setelah 2 tahun saya bangkit. Saya jadi agen asuransi. Saya belajar juga, karena anak saya 3. Mereka harus hidup, mereka harus sekolah.
saya jual produk kesehatan, apapun saya kerjakan. Kenapa? Nggak ada urusan saya Pak. Paling ibu saya ke penjara. Dan itu. Lalu saya terlibat dalam pelayanan orang sakit. Nggak ada berkat orang sakit. Gimana sih mau kasih berkat yang lagi butuh? Saya pelayanan di gelandangan, nggak ada berkatnya. Tapi pelayanan itu menjaga saya untuk hidup benar. Untuk tidak berjatuh dalam dosa. Karena hukuman terus dengan Tuhan. Bicara tentang Tuhan, perenungan tentang Tuhan. Coba dulu. Banyak orang ketika saya ngajarin, mereka kenapa Pak? Pendeta ya? Saya mau bilang tidak, mungkin belum pernah lihat saya dia. Kok jadi supir Grab? Dan mobil saya menjadi mimbar saya. Saya cerita tentang Tuhan, saya cerita pengalaman saya cerita bagaimana kita harus hidup benar, tidak menjadi pengemis, tidak minta-minta, tidak berharap. Kita percaya Tuhan. Orang yang rajin dikatakan membuat kaya. Dan saya nggak mau terserah apa kata orang, tapi Tuhan tahu saya. Banyak orang negatif terhadap saya dengan percaya itu. Ya puji Tuhan. Kita harus puji. Kita baca ayat ini.